Halo Koven, di sini kita diminta untuk menentukan nilai entalpi reaksi. Ada beberapa data pendukung, di antaranya konsentrasi dan volume, lalu suhu, dan kalor jenis larutan. Friends, dalam soal ini berbicara mengenai entalpi. Ini adalah energi kimia yang terkandung dalam suatu sistem. Nilai absolut dari entalpi itu tidak bisa diukur, tapi perubahan entalpi yang menyertai suatu proses, itulah yang bisa ditentukan. Sehingga dalam soal ini, entalpi reaksi di sini merupakan perubahan entalpi dari reaksinya. Kemudian, soal ini berkaitan dengan konsep kalorimeter sederhana. Dalam kalorimeter sederhana, berdasarkan asas Black, berlaku hubungan bahwa Q lepas itu sama dengan min Q terima. Q lepas adalah kalor yang dilepaskan, Q terima adalah kalor yang diterima. Maka di sini kita perlu menentukan nih, mana yang melepaskan kalor dan mana yang menerima kalor. Kita lihat dari mana? Salah satunya dari suhunya. Dalam reaksi HCl dengan NaOH, di sini kan ada kenaikan suhu nih. Dari 25 derajat Celcius menjadi 35. Maka tentu yang melepaskan kalor adalah reaksinya. Dan yang menerima kalor adalah larutan dan kalorimeter. Sehingga ini kalau kita nyatakan dalam persamaan menjadi seperti ini. Yaitu Q reaksi sama dengan min, Q larutan ditambah Q kalorimeter. Kemudian karena di dalam soal tidak diketahui nih, berapa sih kapasitas kalor dari kalorimeter itu, maka bisa kita asumsikan bahwa kalor yang diterima oleh kalorimeter itu sangat kecil, sehingga bisa kita abaikan. Berarti persamaannya menjadi Q reaksi sama dengan min Q larutan. Lalu bagaimana persamaan dari Q? Persamaan umum dari Q itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka Q reaksi akan sama dengan min Q larutan, yaitu min massa larutan kali kalor jenis larutan kali perubahan suhu. Karena belum diketahui massa larutan, kita bisa dapatkan massa larutan dari volume larutan kali massa jenis larutan. Kemudian delta T dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Berbicara mengenai Q, itu ada dua tanda ya friends, yaitu positif dan negatif. Nilai kalori yang diserap itu ditunjukkan dengan adanya penambahan tanda positif. Kalau nilai kalori yang dilepas itu ditunjukkan dengan adanya penambahan tanda negatif. Kemudian, kita kan di sini mencari perubahan entalpi atau delta H. Bagaimana hubungannya dengan Q? Persamaan umum dari delta H jika dikaitkan dengan Q adalah seperti ini, yaitu delta H sama dengan Q reaksi per mol. Mol yang dimaksud itu mol apa? Karena di sini membahas mengenai reaksi HCl dengan NaOH. Ini adalah reaksi asam dan basa, yaitu reaksi netralisasi yang menghasilkan garam dan air. Berbicara mengenai reaksi netralisasi, maka mol di sini didasarkan pada mol H2O yang terbentuk. Sehingga delta H sama dengan Q reaksi per mol H2O. Mol H2O kita dapatkan dari mana? Dari konsep bahwa dalam persamaan stoikiometri perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol. Maka untuk mencari mol H2O, kita tinjau dulu kondisi mula-mula reaksi dan sisa. Kemudian dengan perbandingan koefisien kita akan dapatkan mol H2O yang terbentuk. Nah, berarti kan di sini kita butuh data mol nih. Sedangkan yang diketahui hanya volume dan konsentrasi dari larutan yang dicampurkan. Berbicara mengenai mol, hubungannya dengan konsentrasi dan volume. Persamaannya adalah mol sama dengan konsentrasi atau molaritas kali volume. Setelah mendapatkan persamaan yang akan kita gunakan, sekarang kita cari yang pertama dari Q reaksi. Berarti kita butuh komponen massa larutan. Di sini ada anggapan bahwa massa ini kurang massa jenis ya, yaitu kita anggap massa jenis larutan sama dengan massa jenis air, di mana persamaan massa larutan adalah volume larutan kali massa jenisnya. Volume larutannya 500 ml ditambah 500 ml, kemudian massa jenis air, kita asumsikan 1 gram per mililiter. Maka massa larutan 1000 ml dikali 1 gram per mililiter, yaitu 1000 gram. Lalu delta T, suhu akhir 35, suhu awal 25 derajat Celcius, maka menjadi 10 derajat Celcius. Nilai kalori jenis larutan sudah diketahui. Kita masukkan datanya. Berarti Q reaksi sama dengan min 1000 gram dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali 10 derajat Celcius, yaitu min 42.000 Joule. Kita konversi ke kilojoule. 1 kilojoule itu setara dengan 1000 Joule. Maka Q reaksi menjadi min 42 kilojoule. Tanda negatif di sini menyatakan bahwa dalam reaksinya dilepaskan kalor sejumlah 42 kilojoule.
Lalu kita berbicara mengenai mol, yaitu kita cari mol H2O yang terbentuk, di mana mol adalah molaritas kali volume. 1 molar itu setara dengan 1 mol per liter, atau menyatakan 1 milimol per mililiter. Berarti mol HCl 2 molar kali 500 mililiter, yaitu 1000 milimol. 1 mol itu setara dengan 1000 milimol, maka mol HCl-nya adalah 1 mol. Kemudian mol NaOH pun sama, karena komposisinya pun sama, mol dan volumenya. Kemudian kita masuk ke reaksinya. Mula-mula ada 1 mol, dua-duanya punya mol per koefisien yang sama, berarti kan dua-duanya habis bereaksi nih. Dan yang terbentuk pun koefisiennya sama-sama 1, sama dengan zat yang bereaksi. Maka molnya pun sama, yaitu 1 mol. Terdapat pengurangan pada zat-zat yang bereaksi dan ada penambahan pada produk yang terbentuk, sehingga didapatkan H2O yang terbentuk adalah 1 mol. Dari sinilah kita bisa masukkan ke dalam delta H. Berarti delta H sama dengan min 42 kJ per 1 mol, yaitu min 42 kJ per mol. Nah, maka dari sini kan bisa kita simpulkan nih, dengan menggunakan konsep kalorimeter sederhana, kita bisa mendapatkan nilai entalpi reaksi antara HCl dengan NaOH, yaitu min 42 kJ per mol. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.